Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Music Talk. Ya, inilah sesi inspirasi di mana kita ngajak musisi, penyanyi untuk ngobrol, untuk menarik inspirasi sebanyak-banyaknya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, ya. Seorang musisi, singer, songwriter, khususnya bergerak di bidang musik rohani dan juga bergerak di bidang edukasi. Ya, beliau adalah pendiri sebuah sekolah pusat education. Musik rohani ya, yang dinamakan sebagai Unlimited Worship. Kita akan ngomong itu lebih jauh. Kita sambut sekarang Frankie Kuncoro. Hai. Wah, ini kayaknya aku mesti duduknya agak deketan nih biar frame-nya mantap ini ya. Asik. Bro, welcome to the school. Dengan senang hati. Seru tempatnya. Benar. Wah, thank you. Yeah. I'm so happy to see you di sini. Ya. Udah sama-sama meluangkan waktu datang sini. Kita akan ngobrol banyak dan semoga teman-teman nih bisa dapat inspirasi banyak dan belajar banyak nih dari seorang Frankie Kuncoro ya. Beliau mungkin sebagian dari teman-teman yang mungkin belum tahu, beliau ini lagunya banyak banget. Udah bergerak di bidang musik rohani dari kapan ya? Mungkin lebih baiknya kita tanya langsung aja sama orangnya ya. Frankie. Jadi kalau pelayan lah, kita kan istilahnya kan pelayanan. Sebenarnya kalau ngomong pelayanan di gereja tuh udah dari umur 13 tahun. Oh. Tapi awalnya nggak nyanyi, awalnya main musik. Oh, oke. Drummer. Loh, serius? Serius main drum. Oh, gitu. Aku nih drummer, Kak. Oh. Nah ya, drum baru akhirnya mulai SMA, baru akhirnya mulai jadi lead vokalis tuh di pelayanan gereja. Oke. Jakarta itu? Di Solo. Di Solo dulu ya? Solo dulu, karena aku asli Solo. Iya. Habis itu kuliah baru mulai produktif bikin karya. Oke. Dan akhirnya nyebur ke industri musik rohani itu 2005. 2005. Oke. Jadi tapi formatnya band. Aku bukan sebagai solois, formatnya band. Bikin band waktu itu namanya Live 3. Nah, udah bikin 4 album selesai. 4 album, produktif banget. 4 album. Luar biasa. Okay. Pokoknya berkarya aja, Kak. Iya. Benar-benar berkarya aja. Habis itu masuk jadi staff gereja. Nah, itu ketika selesai bikin 4 album itu nggak gampang tuh. Karena memang perjuangan di musik rohani ini ya gampang-gampang susah. Gitu. Sampai akhirnya ketika album keempat itu bisa dikatakan nggak signifikan impact-nya. Okay. Wah, itu benar-benar momen yang bikin down banget. Habis itu aku dapat kesempatan akhirnya kerja part time di sebuah gereja. Nah, dari situ dipercaya tuh di bidang edukasi. Yeah. Nah, dipercaya akhirnya nggak cuma nanganin edukasi tapi juga nanganin albumnya gereja waktu itu. Nah, dari situ jadi produser di beberapa album gereja sampai akhirnya jadi kalau orang hari-hari ini kenal saya itu gara-gara satu lagu yang saya buat aja. Oke. Pertamanya dari situ, judul lagunya Kemenangan Terjadi di Sini. Iya. 2014 duet sama Om Sidney. Oh. Duet sama Kak Sidney di lagu itu. Yeah. Akhirnya singkat cerita 2017 baru tiba-tiba peng aja. Itu kayak satu lagu yang ngebuka banyak pintu. Okay. Dan akhirnya ya di satu sisi selain karya jalan tapi edukasi juga udah jalan. Kalau edukasi sebenarnya dari 2000 nanti kita bahas ya. Oke. Kita satu-satu dulu nih. Iya, siap. Jadi itu yang dilakukan lah kalau di industri musik rohani. Jadi akhirnya 2017 keluar album solo dan akhirnya sampai hari ini berarti udah ada 4 album. 4 album. Okay. Album solo. Tapi ini kan berarti kalau misalkan tadi Frankie bilang dari umur 13 sudah aktif di gereja, di musik gereja. Apakah belum pernah mencoba di sekuler misalnya? Atau emang gimana sih? Ini menarik nih. Nggak tahu kenapa, karena mungkin aku lebih fokusnya selain nyanyi, tapi kan fokus utamanya lebih ke songwriting. Nemuin ide yang bisa untuk berbicara ke market, untuk market misalnya market musik Indonesia yang lebih luas kan. Nggak tahu kenapa nggak pernah susah dapat ide. Oh gitu? Serius nih, susah dapat ide. Nggak tahu kenapa, tiap kali nulis nggak jadi lagi. Akhirnya beloknya lagu rohani lagi. Tapi aku sempat untuk bikin beberapa jingle untuk beberapa perusahaan. Jadi maksudnya bukan di jalur istilah pop music gitu loh. Jalur top 40 enggak, tapi lebih ke untuk advertising. Jadi bikin tuh untuk beberapa untuk beberapa bank aku bikin gitu, terus beberapa perusahaan Indonesia. Tapi kalau kerjaan kayak gitu kan nggak pernah membawa nama atau?
Iya. Ya, artinya maksudnya pernah. iya kan? Iya, benar. Tapi nama under Franky Kuncoro itu selalu rohani ya? Basicnya udah pasti orang kenalnya rohani. Oke. Jadi menariknya gini, 2020 kalau nggak 2021, tapi akhirnya aku pertama kali bikin love song buat istriku. Oh, ya, pertama kali itu. Tapi aku nggak nyanyi ya. Aku nulis lagu doang. Karena aku lihat, lagu ini seru banget kalau kita bawain versi duet nih. Akhirnya nyanyi ini, kenal Marsha Manopo nggak? Iya. Marsha Manopo sama istrinya nyanyi, Sinta nyanyi. Jadi akhirnya mereka duet. Pakai musik ala 80s gitu. Ya udah lagunya ada rilis. Judul lagunya Satu Selamanya. Wih, Satu Selamanya. Itu perjalanan cinta, perjalanan cinta. Luar biasa. Akhirnya iya. Tapi ya sebenarnya gini ya, kalau kita pikir sebenarnya musik-musik lagu-lagu rohani yang kita tulis itu untuk Tuhan itu juga sebenarnya lagu cinta juga. Lagu cinta juga sebenarnya. Gimana pandangan Franky gimana? Saat menulis lagu rohani itu apa yang maksudnya dirasakan atau memulainya tuh inspirasinya ambil dari mana gitu loh. Nah, lagu rohani ini kan biasa kalau aku tulisnya itu ya pertama harus berdasarkan pengalaman ya. Ya apa yang sedang aku alami aku tuliskan, sesimpel itu. Apapun itu, mau suka, mau duka, mau lagi seneng, mau lagi susah gitu. Dalam berbagai macam pengalaman lah, ketika udah mau nyerah, ketika lagi semangat, ya udah tuliskan aja gitu. Gitu. Itu yang pertama yang aku lakukan. Kedua, kadang-kadang juga gara-gara contoh lagi di gereja, lagi denger ceramahnya pendeta nih. Nah itu bisa jadi lagu tuh Kak. Gara-gara kita kan waktu denger kalau kita istilahnya pakai waktu denger firman, waktu denger sermon itu tuh sering kali tuh Pak Pendeta tuh kadang-kadang kan sering kali kasih quote-quote yang nampol tuh. Nah dari quote itu kan kalau kita sebagai penulis lagu tuh bisa dibuat jadi sebuah lyrical hook tuh. I see. Iya akhirnya sambil Pak Pendeta khotbah kita bikin lagu. Iya. Oh bisa gitu ya? Iya bisa gitu. Oke. Terus biasa kalau apalagi kalau kita ada sesi musiknya gitu kan, lagi masih sesi nyanyi gitu. Kadang-kadang tuh aku suka kepancing kalau denger intro. Kenapa? Karena baru beberapa intro itu kan ada pola chordnya dan ada voicing-nya, ada temanya itu. Kadang-kadang jadi trigger tuh bikin lagu baru tuh. Jadi aku tuh kalau lagi ibadah tuh selalu stand by handphone tuh. Oh gitu. Langsung voice note ya? Langsung voice note, kalau enggak idenya hilang. Oh, berarti bisa dari sermon, bisa dari denger intro depannya itu jadi inspirasi. Juga dari pengalaman hidup orang. Oke. Pernah suatu kali gini, ada satu lagu yang mungkin ada jarang. Dan ini berkaitan dengan seseorang yang mendedikasikan hidupnya juga untuk dunia edukasi juga nih kebetulan. Oke. Jadi waktu Februari 2021 ya, 2021 atau 2021 ya benar. Jadi aku tuh kaget banget pagi-pagi mendengar berita bahwa seorang Martin Sabah dipanggil pulang. Aku sama Kak Martin tuh cukup dekat, kita sering kali kan bikin edukasi bareng gitu kan, bikin karya bareng juga. Terus malamnya itu aku lihat bagaimana dia disemayamkan di rumahnya dan begitu banyak orang-orang yang sangat bisa dikatakan mereka sangat respect, mereka sangat, kalau bahasa kita sih sangat diberkati lah dengan hidupnya seorang Martin Sabah gitu loh. Dan mereka mulai ngasih testimoni di sana. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba somehow ketika orang-orang pada kasih testimoni itu kayak ibaratnya kayak ada pertanyaan di hati gitu loh. Lu kalau suatu kali meninggal bakal kayak gitu apa enggak? Iya. Pikir loh. Jangan-jangan kita cuma hidup buat diri kita sendiri. Sampai akhirnya orang-orang tuh sebenarnya nggak engage sama apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kan banyak orang kadang-kadang cuma seru di panggung doang, tapi nggak pernah benar-benar dekat sama banyak orang. Karya bisa berbicara, tetapi ada sesuatu yang lebih lagi, hidup yang berbicara. Gitu. Kasih yang berbicara. Itu luar biasa itu. Nah, waktu aku lihat itu tuh kayak ada tamparan gitu diingetin. Jangan cuma karya lu yang hebat, tapi kasih kamu harus bisa dirasakan banyak orang. Nah, akhirnya keluar tuh judul lagu Suatu Saat Nanti. Jadi saya ngebayangkan hari di mana suatu kali setiap kita bakal dipanggil pulang, dan ujungnya di bagian chorusnya aku dapetnya gini, karena itu selama aku hidup aku mau mengasihi, aku mau mengampuni, aku mau melayani lebih lagi. Itu dari pengalaman orang kan. Iya benar. Apa yang dialami, tapi pengalaman itu bicara. Dan itu seringkali
ketika lagu tuh ditulis berdasarkan pengalaman yang real, maka hasilnya pun ketika orang mendengarkannya rasa banget, bener ya. Jadi kalau istilah kerennya itu kan apa yang keluar dari kehidupan akan menyentuh banyak kehidupan. Yes, apalagi ya bener banget. Iya. Oke, nah dari tadi kita ngomong mengenai musik rohani itu dari sudut pandang songwriting. Yes. Maksudnya seorang Franky Kuncoro kita mengenal singer and songwriter. Tapi apakah pernah Franky Kuncoro menjadi session player dalam musik rohani? Session player sih enggak sih, Kak. Enggak. Jadi tapi, dari dulu lebih malah aku yang lebih banyak jadi band foundernya gitu. I see. Lebih jadi penerobosnya gitu. Jadi kalau as a sessionist rasanya enggak pernah sama sekali. Iya. Nah, ini mungkin di sini banyak teman-teman juga yang mereka sessionist atau terinspirasi juga untuk menjadi musisi rohani. Seperti apa sih perjalanan seorang musisi rohani kalau misalkan dia katakanlah belum bisa menulis atau dia ingin melayani tapi ya belum tahu belum punya skillnya gitu. Mulainya dari mana nih? Menurut aku kita bisa mulai dari mana aja ya. Contoh kayak aku mulai kan jadi seorang drummer. Oh iya. Memang bukan drummer sessionist yang dalam tanda kutip kayak nge-kick dalam sebuah event kayak wedding atau bikin band untuk cafe, itu sih enggak. Tapi mungkin lebih ke pelayanan di gereja. Itu. Jadi mulai sebagai seorang drummer itu pertama. Yang kedua, Anda harus punya banyak inspirasi. Maksudnya gimana? Jadi mesti ngelihat. Jadi waktu itu saya sering kadang-kadang datang sebuah konser, sekalipun tinggalnya di Solo. Tapi ketika di Jakarta ada event, ada konser, ada workshop, seminar, aku datang tuh, Kak. Kita harus memenuhi diri kita dengan begitu banyak referensi, sambil kita kalau musisi rohani doa gitu loh. Tuhan bisa bimbing kemana tuh? Kan mesti ada tuh petunjuknya mesti ada dikasih. Kayak aku Kak diarahkan ke sini sih. Dan jadi pertama berangkat dari apapun yang kalian bisa. Yang kedua kalau aku penuhi dengan banyak inspirasi. Karena kita bisa ada hari ini udah pasti sih kebanyakan dari kita karena melihat orang lain pernah melakukan lebih dulu. Ya. Habis itu yang ketiga berani mencoba aja. Berani mencoba. Jangan takut buat gagal karena kalau aku ngomong gagal udah banyak banget. Ya kita semua ada hari ini karena banyak cerita kegagalan yang kita lalui aja sebenarnya. Jadi akhirnya coba bikin lagu deh. Aku tuh juga kadang suka bikin aransemen, Kak. Aransemen. Okay. Jadi waktu itu iseng banget. Contoh. Gimana? Dulu tuh zaman-zaman waktu SMA ya terutama paling gatel. Kadang-kadang tuh suka bosen sama intro musik gereja, beneran. Gatel nih kita anak-anak youth pada suka gatel kan. Terus aku tuh waktu itu suka banget denger Padi. Jadi aku udah denger musiknya Padi, akhirnya aku ngambil waktu itu ya cuma istilahnya apa ya, copy paste lah. Ngambil idenya orang digabungin sama lagu lain. Nah, itu yang dilakukan. Itu journey-nya dari sana. Aku lupa pokoknya ada satu lagu Padi, aku gabungin sama lagunya Om Sidney tuh. Jadi intronya Padi. Waktu masuk lagunya Om Sid tuh. Itu jadi satu. Nah, tapi dari situ akhirnya dikasih banyak apa ya? Kasih banyak ide untuk dicoba. Coba deh. Dari kita memodifikasi cuma nyomot karya orang digabungin jadi satu, mulai belajar memodifikasi itu. Nah, akhirnya kemampuan songwriting dan producingnya akhirnya meningkat. Dari situ mulai akhirnya begitu mulai punya karya cukup banyak, akhirnya berani bikin sebuah band, akhirnya coba bikin aransemen sendiri. Nah, tapi kadang-kadang aku kan nggak sejago musisi yang lain. Masa keyboardisnya aku punya, mereka kan jago gitu kan mainnya. Aku paling nggak bisa kasih ide tuh basic rhythmnya, sama paling kadang-kadang rhythm sama kadang-kadang voicing temanya aja. Ini loh temanya bisa nggak melodi depannya dibikin gini. Itu berangkat dari coba akhirnya kepercayaan mulai datang. Kan kita lama-lama setelah banyak nyoba lama-lama kan jadi tajam. Lebih dewasa lah dalam apa? Bikin lagu maupun bikin music arrangement. Ya udah dari situ adalah sampai hari ini gitu. Ya itu start dari jangan takut coba. Iya, betul ya. Benar. Dari apapun yang ada di tangan kita, ya kita bisanya apa berangkat dari sana. Nggak kepikirkan drummer bisa jadi songwriter, terus bisa jadi lead vokalis, bisa jadi produser. Ini kan lucu. Semuanya bermula dari hal kecil yang ada di tangan kita. Gitu. Ya tapi aku pun merasa ya. Di dunia sekuler pun musisi ya mesti berani belajar gitu dan eksplorasi apa yang bisa dia lakukan gitu ya. Nah tapi tadi Franky sempat bicara mengenai kegagalan. Emang
apa sih yang pernahkah sampai the bottom gitu loh? Frankie mencapai bottom saat karir musiknya. Ada beberapa titik apa ya? Kalau aku ngomong titik kritis ya. Yang pertama tuh jadi era 2000-an tuh aku udah punya cukup banyak lagu, cukup produktif. Tapi aku tuh nggak bisa, by the way aku tuh nggak bisa sonisasi loh Kak. Oh terbatas, gitu? Terbatas. Oh terbatas? Terbatas. Kalau misalnya suruh nyerna ini lagu ini nadanya di mana aja. Aku butuh waktu untuk mencerna tuh, bener-bener. Iya. Terus ya karena itu akhirnya kadang-kadang kalau mau, apalagi waktu zaman awal bikin lagu itu nggak punya handphone, nggak punya alat perekam. Tapi lucunya suatu kali pas ulang tahun ada yang ngasih ini Walkman, zaman itu tuh. Oh jadi akhirnya semangat banget bikin karya dong. Oh. Jadi tiap kali dapat lagu langsung rekam dulu. Nah lagu udah numpuk banyak. Tiba-tiba ada aja, maksudnya tantangannya karena nggak ada duit kan, nggak ada budget untuk bikin karya. Belum lagi kadang-kadang tuh, contoh aku tuh kenal Kak Sydney itu udah lama banget, udah dari 98 by the way. Nah tapi dia tuh kadang-kadang memang orangnya suka bercanda, tapi bercandanya itu sometimes bisa membuat kita satu sisi semangat, satu sisi bisa down juga gitu loh. Suatu kali dia pernah ngomong gini nih, lu punya karya, kalau karya kamu tuh nggak segera dijadiin project, ini karya itu bisa membusuk semua. Katanya gitu. Kata-kata seorang Sydney Moede itu nusuk banget gitu loh. Itu nusuk sekali. Tapi satu sisi jadi penyemangat. Gue harus segera jadiin karya nih. Tiba-tiba itu satu titik kritis kan. Nggak punya duit, habis itu tekanan dari orang-orang yang menginspirasi itu kan titik kritis. Tinggal kita mau maju lagi apa enggak? Maju lagi, udah. Akhirnya waktu itu punya dana benar-benar dikit banget. Akhirnya kita coba bikin demo. Nah ketika dibikin demo, singkat cerita ternyata diresponi sama salah satu, bisa dikatakan di zaman itu adalah music label rohani yang paling besar tuh. Gitu. Dan akhirnya kita dikontrak sama mereka. Plus ada yang support juga. Nah mulai itu naik tuh Kak. Mulai naik, punya kesempatan bikin gini. Nah sampai singkat cerita, itu pokoknya naik terus sampai album ketiga itu yang luar biasa karena ada beberapa lagu yang sampai ditranslate sama orang-orang Taiwan. Dalam bahasa Mandarin nggak? Ditranslate sama mereka. Iya. Sampai mereka tuh zaman itu belum ada email-emailan, jadi kontrak itu dikirim dari sono. Luar biasa banget. Itu pertama kali kerjasama dengan orang dari Taiwan. 2 laguku ditranslate. Akhirnya wah seneng banget tuh. Nah itu mulai naik album keempat. Nah itu titik kritis lagi tuh. Album keempat itu waktu itu ngerasa kayak bandnya udah mulai nggak terlalu solid, nggak kayak sebelumnya, karena mulai ada kesibukan dan segala macam. Nah sampai akhirnya ada satu teman yang support, tapi dia ngomong nggak gini, nih kamu nih udah bikin sampai mau 4 album nih, album keempat gue yang support nih. Tapi gini, kalau sampai album keempat ini nggak benar-benar kayak meledak gitu kan, naik benar-benar, lu nggak usah bikin album lagi deh. Wah, kata-kata itu tuh nggak mudah loh kan. Iya. Ini maksudnya orang yang tahu potensiku, tapi juga satu sisi ngomong kenyataan yang pahit juga. Dan ternyata benar ketika album keempat malahan bandnya udah kayak mau bubar. Dan akhirnya tuh jadi titik kritis lagi. Wah, waktu itu aku udah kan memang kuliah di Surabaya kan, dari Solo kuliah di Surabaya. Nah, itu momen itu aku masih ingat 2011 itu. Momen dimana kayak wah hidup kok kayak gini aja ya. Sampai akhirnya waktu itu berpikir dari Surabaya mau pindah ke Jakarta 2011. Tapi tiba-tiba ditawarin sama pemimpin di gereja, udahlah lu masuk jadi pekerja di gereja aja. Wah saya tuh paling jujur aja sih, sekalipun lingkungannya di rohani gitu, tapi kalau untuk kerja itu kan hal yang berbeda tuh. Wah harus ngantor lah, harus ini, rasanya nggak bebas segala macem. Tapi udah akhirnya singkat cerita berdoa aja, tiba-tiba kayak dikasih keyakinan gitu, udah melangkah aja. Nah dari situ tuh mulai jadi titik balik berikutnya, naik, sampai akhirnya banyak hal dipercayakan. 2014 aku pindah dari Surabaya ke Jakarta, merit abis itu pindah kan. Nah 2014 tuh punya cita-cita pengen bangun edukasi tuh. Nah ini nyambung. Nah ini luar biasa ini. Nyambung akhirnya, edukasi. Nah tapi mulainya dari mana nggak tahu, bentuknya seperti apa nggak tahu detailnya. Akhirnya singkat cerita, ketika 6 bulan udah berjuang, nggak ngelihat ada hasil yang real ya, nggak punya kantor sendiri, perjuangannya nggak mudah. Itu udah mikir udah mau pulang tuh. Apalagi istri dalam kondisi
dia tuh habis keguguran. Jadi secara apa emosional sometimes nggak mudah buat kita. Nggak ngelihat apa-apa, keguguran. Jadi kayak wah nggak gampang ya di Jakarta ternyata. Tuh udah mau pulang tuh. Tapi di tengah kondisi udah kepengin menyerah. Nah, keluarlah satu lagu yang akhirnya jadi hits. Dikenal di mana-mana. Judul lagunya Kemenangan Terjadi di Sini itu. Nah, 2014 tuh lagu itu ditulis. 2015 ada mulai titik terang. Tiba-tiba bisa punya kantor di satu daerah, di daerah Muara Karang sana. Tapi 1 tahun setelah itu kantornya masih tutup karena kantor tempat pelatihan, jadi kantor Unlimited Worship waktu itu masih tutup dan mesti split sama saya punya partner, itu nggak mudah. Dan waktu itu udah kayak kalau awalnya mau pulang ke Surabaya lagi tuh cuma bisa dikatakan cuma ngomong doang tuh. 2016 aku serius Kak, udah cari rumah di Surabaya. Itu udah bener-bener udah kritis banget itu. Udah rasanya udah coba, iya. Udah pulang deh, cari rumah tuh di Surabaya. Tapi lucunya gini, ketika kondisi cari rumah itu, ketika udah benar-benar nyerah lah, istriku tiba-tiba ngomong kayak gini, kamu nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini, kemenangannya belum terjadi kok udah mau nyerah, gitu. Itu buat aku tuh kayak pesan yang kuat banget. Iya. Gue cuma nyanyiin, bikin lagu, tapi nggak menghidupi ya. Nah, dari situ tuh faith-nya mulai bangkit tuh. Akhirnya ya cuma modal bikin PowerPoint dengan berharap suatu kali ada orang yang bakal support dari sisi yang aku nggak punya. Udah, bener. Akhirnya singkat cerita ketemu dengan seseorang yang bisa dikatakan dia milik salah satu mall yang prestis di Indonesia, di Jakarta. Dan akhirnya visinya sama. Di waktu yang sama 2016 itu memang aku lagi bikin album solo. Ada yang support juga. Nah nggak nyangka, nggak jadi pulang. 2017 itu titik balik yang luar biasa. Lagu Kemenangan Terjadi di Sini tiba-tiba bang di pasaran. Bahkan lucunya gini Kak, ini ada kejadian lucu. Bisa masuk sebagai nominator AMI. Itu nggak masuk akal. Karena selama ini nggak pernah ada kategori produksi lagu berlirik Nasrani. Nggak pernah ada Kak. Sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya nggak pernah ada ya? 2017 itu pertama kali. Seru ya? 2017 pertama kali dan aku bingung. Dan waktu itu untuk bisa masuk nominasi itu jujur aja kan udah ada semacam kurator sendiri. Betul. Kita nggak tahu. Kalau sekarang kan udah online sistemnya. Zaman itu nggak ngerti. Jadi kalau lagu itu bisa masuk sebagai salah satu nominator, itu buat saya sih anugerah Tuhan banget. Itu benar-benar kayak di luar dari kuasa manusia tuh. Aku nggak punya jalur banyak di industri musik Indonesia, tapi tiba-tiba lagu itu bisa masuk ke situ. Nah di waktu yang sama Unlimited Worship-nya mulai bangkit. Kita mulai bikin edukasi. Waktu itu tempatnya kita pakai di Plaza Indonesia. Keren banget. Plaza Indonesia kita mulai bikin di sana. Udah dari situ mulai terjadi titik balik berikutnya. Luar biasa banget Frankie, itu maksudnya memberikan inspirasi ya. Dimana kita udah sampai cari rumah di Surabaya loh, udah mau balik loh. Udah balik. Iya kan, tapi akhirnya memutuskan tiba-tiba ada titik balik lagi. Maksudnya ya, kau kebayang nggak kalau waktu itu Frankie ya udah pulang aja. Ya udah selesai, tapi kan benar. Iya benar. Tapi akhirnya dikuatkan dan tentunya ada titik baliknya. Jadi itu pelajaran ya, jangan menyerah ya. Nah, coba tadi sempat Frankie bicara mengenai kegagalan ya. Posisi di mana Frankie di bawah banget yang paling lowest point. Benar-benar your lowest point. Jadi habis semua naik, semua dibuka jalan. Nah, lowest point-nya ternyata waktu pandemi. Jadi waktu itu aku sama tim, kita udah punya tempat yang bisa dikatakan bagus banget di satu area di Gading Serpong. Dan Kak Indra sempat aku ajak untuk visit ya. Kita waktu itu sempat visit site ke sana. Wah, udah seneng banget beneran. Wah, tempat ini seru nih. Baru dipakai 4 bulan. Kantornya mesti hilang, nggak bisa dipakai lagi karena ada beberapa masalah yang terjadi. Dan di waktu yang sama juga pandemi. Itu. Tapi aku nggak nyerah dulu loh Kak. Aku nggak nyerah dulu. Aku langsung waktu itu udah tahu ini, langsung convert. Ini dunia edukasi sudah beralahnya ke online semua. Di saat belum ada orang-orang pada pakai Zoom. Jadi aku coba cara paling efektif gimana? Kita bikin langsung workshop online Zoom.
bikin tuh langsung jadi nggak nyerah. Iya. Tapi titik terendah berikutnya adalah ketika aku udah coba itu semua, kehilangan kantor dan segala macam. Malam-malam nih, istriku tiba-tiba ngomong kayak gini. Dia tiba-tiba nangis kan kaget. Apalagi kalau istrinya nangis itu kan. Iyalah. Ada apa nih? Gitu loh. Ada apa ya? Dia ngomong kayak gini. Dia ngomong, sayang kamu rasanya mesti stop dengan unlimited worship yang kamu. Waduh. Dia ngomong gitu. Udah. Loh kenapa? Kamu tuh udah ngabisin duit banyak. Jadi salah satu buat dia yang bikin dia luka, salah satunya. Karena ya namanya membangun sesuatu kan butuh dana, udah pasti. Ya. Nah, dana untuk membangun unlimited worship ini salah satunya itu mesti ngambil dari istilahnya apa ya? Uang yang harusnya itu buat anak. Jadi waktu anakku lahir yang pertama, banyak orang suka nyumbang kan, ngasih kita, kalau istilah bahasa keren itu angpau, kasih angpau tuh kita. Nah dikumpulin lumayan banyak. Nah, dana itu aku yang ngabisin Kak. Untuk unlimited worship? Uang anak aku habisin untuk bangun unlimited worship. Jadi istriku tuh kayak luka banget gitu loh. Kamu nih pakai dan kamu nggak jadi apa-apa. Kamu mendingan stop deh. Kamu nggak usah ngurusin itu lagi deh. Kamu ngapain ngurusin hidup banyak orang? Jangan sok jadi pahlawan. Tapi dia ngomongnya sampai nangis bener. Itu berangkat dari desperation, bukan desperation ya. Maksudnya ya tadi karena itu anak dari anak kan. Bener-bener. Dan waktu itu juga satu sisi istriku lagi bangun usaha belum terlalu growing banget. Itu tengah pandemi tuh kan. Pandemi ya. Jadi itu kayak kepukul udah kiri kanan atas bawah udah habis gitu. Dan akhirnya ya udah malam hari itu akhirnya ya istri udah ngomong kayak gitu, ya udah lampu merah lah, nggak mungkin bisa lanjut. Tapi waktu itu akhirnya dalam ketika proses berjalan, ya puji Tuhannya istriku punya usaha kue meningkat, ya itu yang membuat ya kita secara financially juga lebih baik di musim pandemi. Terus di waktu musim pandemi itu ada, jadi ini tetangga kita lah, sepasang suami istri ini. Mereka suka main ke rumah gara-gara pandemi gitu loh. Akhirnya kita jadi teman baik. Nah, temanku ini seorang kontraktor kerjaannya. Nah, sampai akhirnya gara-gara berteman baik dan dia itu juga musisi. Kebetulan dia juga kontraktor yang ngebangun gedung Unlimited Worship waktu di Gading Serpong. Jadi dia itu masih sangat berapi-api kalau udah ngomongin tentang dunia edukasi, pujian penyembahan. Dia seneng banget gitu loh. Sampai akhirnya ketika satu topik yang kadang-kadang kita bahas, itu adalah ayo bro, bikin lagi tuh unlimited worship. Gue udah kasih kode nih, bini gue udah nggak boleh. Iya. Tapi tiba-tiba ini lucu, di satu titik tiba-tiba istriku ngomong kayak gini. Kalau teman saya namanya Peter, kalau Peter bantuin kamu, ya udah kamu running lagi nggak apa-apa. Tapi intinya sudah tidak boleh lagi mengeluarkan dana sebesar pribadi ya. Nggak boleh. Gitu loh. Ya kamu usaha sendiri. Gimana? Wah nggak gampang tuh. Akhirnya muter otak caranya gimana. Tiba-tiba teman aku ini cerita, Peter ini ngomong, bro, aku tuh punya tempat, tapi ini sewa ya, di daerah Grogol. Menurut kamu bisa dibangun apa untuk unlimited worship? Aku ngomong, ke depannya udah pasti apapun yang berbau konten bakal naik. Iya. Apapun yang berbau produksi ini bakal naik nih. Bentuknya gimana nggak tahu, tapi udah pasti arahnya akan ke sana. Zaman udah berubah, aku ngomong kayak gitu. Dan akhirnya, yaudah deh, kita coba rancang ya. Singkat cerita, aku kan tahu dia juga sebenarnya kondisinya juga lagi nggak gampang juga. Semua orang lah di hari-hari itu nggak gampang. Pandemi ya. Tiba-tiba awal 2021 tuh, dia tiba-tiba ngomong gini, bro, udah kita bangun aja. Hah, gila lu, duit dari mana? Santai. Itu kan tempat yang di Grogol tuh kan aku kan seringkali, dia sebagai kontraktor seringkali suka naruh buangan dari proyeknya dia. Jadi di situ kadang-kadang ada AC bekas, kursi bekas, besi bekas, jendela bekas gini kalau semua pokoknya taruh di situ aja, tempat buangan benar-benar, tempat naruh. Kita rakit ulang, bro. Kita pokoknya modalnya cuma satu, semen sama pasir sama tukang, udah itu aja modalnya. Jadi dibangun nih, udah lu nggak usah bingung, bangun Kak. Tanpa tahu itu bakal nanti detailnya runningnya gimana, nggak tahu. Dan edukasi waktu itu jujur aja nggak menjanjikan. Karena ibaratnya semua kegiatan gereja juga hari-hari itu lagi banyak tiarap tuh, lagi nggak gampang. Tiba-tiba dong bulan Maret, aku dikontak sama salah satu cable TV provider lah. CEO-nya kontak ke aku.
dikenalkan lewat satu temen. Ajak aku ketemuan. Ternyata dia lagi mau bikin satu Christian music channel tuh. Ada di dia punya cable TV kan. Programnya dia. Minta aku untuk, Pak Franky bisa nggak support saya? Bikin apa? Bikin konten worship lah. Worship konten pokoknya setiap bulan harus store. Dan kita mau backup dana produksi. Wah, kaget saya. Di musim pandemi gini ada yang berani ngeluarin budget ya. Ini menarik nih. Singkat cerita akhirnya aku dikontrak. Nah menariknya gini kan. Waktu awal pandemi itu aku tuh kan nggak tahu mau ngapain tuh. Akhirnya mikir aku bisa ngapain, udah deh. Ngajak satu temen yang main piano, ngajak satu temen yang bikin video, kita bikin worship konten aja. Di salah satu kamar di rumahku tuh. Jadi akhirnya aku produktif bikin karya di rumah. Tanpa tahu karya ini bakal udah pasti naik ke YouTube, tapi nggak pernah tahu di balik ini bakal ada apa. Setahun setelah itu ketika ketemu bosnya cable TV ini, ketika dia ngomong kayak gitu, terus aku kaget banget. Aku tuh kan udah punya konten yang aku produksi selama kira-kira hampir setahun kemarin ini. Tanya dong sama dia, Pak, boleh nggak? Saya udah punya konten nih yang saya bisa. Ini saya jadikan setoran pertama untuk kontennya, boleh nggak? Oh, boleh banget karena saya kepengennya 3 minggu lagi. Ini channel udah jalan. Langsung setor, Kak. Di waktu yang sama kontraknya oke banget dan akhirnya kita jalan. Dan akhirnya tempat itu aku lanjutkan April tanggal 18, aku nggak pernah lupa. 18 April 2021. Kita pertama kali kick off bikin konten di situ. Luar biasa. Luar biasa beneran. Akhirnya mulai tuh bangkit lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Seru bener ya, nggak mudah ya, banyak lika-liku naik turun dan aku pun yang mendengarkan Ki, itu merasa wah gila ya, nggak gampang gitu. Dan oke, luar biasa ini, ya ini benar-benar sekali lagi ya jangan cepat menyerah dan harus ya terus percaya dan terus maju aja gitu. Benar. Ya kan, even di lowest point, bayangin pandemi udah mau naik tiba-tiba turun lagi, benar-benar jeblok. Dan itu ya, again itu juga yang akhirnya membuat Franky saat menulis pun dan saat menyanyikan pun lebih ini ya, lebih apa yang namanya ya, conviction-nya tuh dapat banget. Gitu. Lebih deep lah. Tapi pernah nggak sih saat Franky harus menyanyikan lagu-lagu rohani Franky, di mana harus istilahnya menginspirasi banyak orang gitu. Tapi keadaan lagi down gitu, lagi mungkin wah, itu sih bete lah istilahnya gitu. Itu sering, Kak. Terus apa yang dilakukan? Ya, kalau aku tiap kali kalau misalnya lagi down gitu tuh, aku berusaha mengingat kembali momen-momen awal ketika lagi berkarya. Ya betapa antusiasnya, betapa nggak mikir macem-macem, berkarya doang. Itu jadi penyemangat lagi. Itu yang mendorong itu ya. Pokoknya momen ketika kita down selalu ingat titik awal di mana kita memulai. Orang ketika awal memulai itu biasanya nggak hitungan. Biasanya semangatnya luar biasa. Benar. Biasanya eksplorasinya luar biasa banget. Nah, aku tuh ingat momen-momen itu dan akhirnya jadi sebuah kekuatan. Terus yang kedua ya memang harus again cari inspirasi. Kalau kita lagi istilahnya apinya lagi padam, cari inspirasi orang yang lagi on fire nih. Browsing kayak di YouTube gitu loh. Kadang-kadang, jadi semangat lagi nih. Iya kan, ketika kita lagi down, kita lihat orang lain maju, kita tuh kan jadi semangat lagi. Wih, orang lain bisa, gue juga bisa nih. Apinya menular ya? Apinya nular. Jadi konten-konten kayak gini nih bisa jadi ada yang lagi bakal nonton nih, bisa dikatakan bisa jadi lagi down. Benar. Tapi ketika dengar cerita, wih, doi bisa nih, gue juga bisa nih. Itu dia tujuannya dari program ngobrol-ngobrol ini. Benar, jadi lihat mendapatkan inspirasi dari orang lain. Juga berikutnya lagi memang harus punya komunitas yang support, Kak. Nah, ini penting ya. Itu penting banget karena kalau kita sendirian kita bakal gampang down, tapi begitu kita ketemu sama teman-teman, kita bisa saling berbagi beban, bisa saling menguatkan, akhirnya jadi bangkit lagi tuh. Ya. Gitu. Okay. Nah, sekarang aku penasaran nih. Seorang Franky Kunchoro memperjuangkan edukasinya di Unlimited Worship segala macam, dan ingin tahu sebetulnya dunia musik rohani ini bagi musisi in general gitu ya. Itu seperti apa sih di Indonesia? Maksudnya apakah dia hidup
gitu, ataukah enggak? Seperti apa gitu? Kalau menurut aku sangat hidup ya. Dilihatnya paling gampang gini sih, dari jumlah konten yang ada aja. Kita ngomong global ya. Lagu-lagu rohani yang bisa dikatakan secara global yang dikenal itu total views-nya itu bisa sampai ada yang 500 miliar. Itu big number. Itu baru satu konten kan? Kemarin aku sampai ngecek, wah ada satu gereja lah di Amerika, lihat, wah dia sekali bikin konten sih, satu kontennya selalu nembus ratusan juta. Jadi artinya berarti kan banyak yang nonton tuh, banyak yang lihat, ya kan? Berarti kan sebenarnya industrinya itu sangat hidup, sangat menjanjikan banget. Dari sisi yang lain juga pelayanan ini memberkati banyak orang kadang-kadang. Dan sekarang ini loh, lagu yang menguatkan itu tuh udah apa ya, bisa berbicara itu lintas apapun juga, lintas bahasa, lintas religion, lintas keadaan, lintas secara geografis, semuanya itu lucu. Sekarang hari ini aku kadang-kadang lihat konten di TikTok, loh, ada satu lagu Hillsong tuh judulnya Oceans, tapi lagu itu dinyanyikan sama orang-orang yang justru non-Christian. Artinya kalau memang lagu itu diilhami dari Tuhan dan bisa menguatkan banyak orang, itu bisa berbicara dengan luas. Jadi hari-hari ini kalau ngomongin pelayanan dan industri musik rohani itu sangat apa ya, sangat berdampak banget, sangat luas banget. Dan musik di gereja itu udah satu paket. Nggak ada namanya ibadah yang ada musiknya. Dan nggak bisa dipungkirin juga dari gereja hari-hari ini mengutus banyak orang-orang yang bisa melahirkan banyak orang, juga mewarnai industri musik Indonesia loh. Kalau kita lihat beberapa ajang kompetisi, ternyata ketika dicek, ini mah anak gereja banget, anak pelayanan banget nih. Banyak banget kayak gitu, backgroundnya seperti itu dan mewarnai. Jadi luar biasa. Cuma memang secara industri, secara ministry memang banyak. Nah, tapi menarik. Nah, gimana tuh? Yang terjun di edukasi nggak banyak kan? Nggak banyak yang terjun di edukasi. Padahal kebutuhannya sangat banyak sekali. Kalau ngomongin jumlah album yang rilis itu tiap bulannya banyak sebenarnya. Cuma memang tantangannya untuk bisa dalam tanda kutip dinyanyikan oleh banyak orang. Ini memang seringkali butuh proses. Ya, tapi bukan tidak mungkin. Karena contohnya tadi yang Frankie bilang, memang kita sekarang juga melihatnya karya kita ini bisa menjadi konten yang mana tidak ada batas geografis dan segala macam. Tadi aja lagu band Frankie kan yang di translate menjadi bahasa Mandarin di Taiwan. Benar. Itu contoh aja gitu. Jadi memang kita melihatnya jangan sempit dimainkan live tapi menjadi konten. Apalagi sekarang gitu. Dengan dukungan digital media yang ada mah. Pokoknya berkarya aja deh. Beneran berkarya aja. Dan aku senang banget, salah satu penyemangat buat aku tuh salah satu almarhum Glenn Fredly ya. Dia tuh selalu ngingetin gitu. Kapan dia pernah visit kita di Animated Worship masih di Serpong, dia sempat mainkan sekali. Dia ngomong gini, Ki, pokoknya semuanya itu berawal dari lagu. Itu kan hashtagnya dia, berawal dari lagu. Jadi mau kamu ngerjain apapun juga, kamu jangan berhenti bikin lagu ya. Jadi buat teman-teman semua, ya saya encourage, ya kita semua di-encourage sebisa mungkin punyailah karya. Itu penting banget sih. Karena semuanya memang berawal dari lagu kan. Kita masuk dalam sebuah ibadah. Kalau nggak ada lagunya mau nyanyi apa? Pesan itu dimulai ketika ada sebuah lagu yang dinyanyikan di sana. Kekuatannya dari sana. Jadi berkaryalah. Nah, sekarang sebenarnya seru banget sih. Dimana ini momentum gara-gara pandemi juga. Pandemi itu membuat semua komunitas rohani bisa dikatakan mau nggak mau harus aware dengan namanya dunia produksi, dunia recording. Karena kan nggak bisa ibadah di tempat yang onsite ya, physically udah nggak bisa. Mau nggak mau mereka harus ngerti dunia produksi kan. Itu ibaratnya kayak setiap minggu Kak suruh bikin live recording tuh. Oh iya benar. Suruh bikin album tuh. Secara nggak langsung. Itu keren-keren zaman itu tuh. Sampai ada yang pada rekaman di rumah masing-masing. Itu karena pandemi juga tuh ya? Karena pandemi juga. Akhirnya kan muncul tuh konten-konten yang dikolase tuh. Si ini dari mana, si dari mana, akhirnya dijadiin satu. Nah,
dunianya udah ada di sana gitu loh. Maksudnya kemajuannya udah sampai segitu. Jangan berhenti. Karya-karya baru juga harus ada. Ini momentum. Dan kita nggak perlu mikir bahwa lagu kita bakal didengerin 1 juta orang. Gak usah mikir itu. Lagu kita bisa berbicara kepada 1 orang. Itu sudah sesuatu loh. Bisa satu orang itu aja, udah sesuatu. 1 orang 1 jiwa, Kak. Bener. Itu berharga banget. 1 orang berdampak, bisa jadi dia akan membawa dampak buat 100 orang yang lain. That's very powerful. Itu aku suka analogi ini nih. Jangan pernah remehkan namanya biji apel. Karena di balik biji apel itu bisa ada perkebunan apel. Ketika kita mau setia ngerjain yang 1 biji, kita tanam, kita pupuk, kita siramin dengan serius. Kita nggak anggap remeh. Suatu kali bisa jadi pohon yang menghasilkan banyak buah. Dari banyak buah tersimpan, suatu kali dikerjakan lagi. 1 pohon bisa jadi 1 perkebunan. Jadi berkaryalah. Ini semoga teman-teman yang lagi nonton masih dengerin sekarang. Benar. Kalian terinspirasi dan terbakar semangatnya untuk terus berkarya. Karya itu penting banget. Nah sekarang mari kita ngobrolin mengenai Unlimited Worship. Boleh. Yang mana kita akan ada eventnya ya dalam waktu dekat ini. Boleh diceritakan nggak mengenai event Unlimited Worship yang mana akan berjalan tanggal berapa? 30 Mei. Nah, 30 Mei ini mungkin pas video ditayang masih sempet gak didaftar deh. Coba boleh ceritakan nggak, Ki? Nah, serunya gini. Gara-gara pandemi juga, akhirnya apa yang dibangun di Unlimited Worship itu jadi jauh lebih tajam, jauh lebih dewasa. Jadi kebutuhan dunia musik rohani, terutama di kalangan gereja ya, itu sebenarnya cuma ada 2. Kebutuhan edukasi ya. Satu adalah untuk kebutuhan ibadah. Gitu. Jadi ibaratnya, kalau ngomong kasarnya bahasa globalnya itu adalah live music performance. Ibaratnya gitu lah. Betul. Ya. Nah, itu yang pertama, itu yang butuh di-equip tuh. Gitu. Butuh di-equipnya tuh dari sisi apa? Ya, yang mimpin lead vokalisnya harus jago untuk gimana nata lagu. Ya kan? Dan dia pakai lagu orang kan, kebanyakan. Habis itu dibantu sama seorang music director gimana tatanan musiknya supaya bagus dan gimana bandnya bisa support. Nah itu kebutuhan untuk ibadah gitu. Nah tapi ada satu kebutuhan besar lagi adalah untuk bikin lagu, bikin sebuah project. Nah kalau kita punya kursus itu menjawab yang sisi kebutuhan ibadah, tapi kalau yang akademi ini, nama programnya Unlimited Worship Academy ini akan menjawab supaya gereja-gereja produktif dalam berkarya. Nah ini menarik nih kan. Jadi akhirnya waktu itu aku dapat ide, gimana kalau kita bikin acara yang cuma 1 minggu doang, tetapi benar-benar yang ikut cuma boleh sedikit, karena di situ kita mau orang-orang langsung bikin karya selama 3 hari. Hari keempatnya langsung dijadiin sebuah recording langsung. Jadi momennya nggak hilang. Seru banget itu. Dan itu yang bisa ikut tentunya orang-orang yang memang berkecimpung di dunia produksi. Nah, elemennya apa aja sih? Paling gampang. Pertama harus ada yang punya background penulis lagu. Yang kedua, dari lagu udah ada, habis itu harus ada music arranger-nya. Jadi yang bisa ikut kedua music arranger. Yang ketiga yang bisa ikut penyanyinya kan mesti ada. Nah itu. Itu. Penyanyinya ada. Habis itu yang keempat, setelah rekaman dilakukan, kan mesti harus ada yang ngedit audionya. Nah, yang keempat yang bisa ikut adalah audio mixing engineer. Yang udah biasa ngerjain pakai DAW tuh. Ya, nge-mixing pakai DAW. Jadi, 4 elemen ini kita invite untuk bisa ikutan program kita. Wah. Seru tuh, Kak? Dan ini benar-benar, maksudnya kalau Frankie bicara tadi, ini benar-benar real world situation gitu ya. Production segala macam, aransemen musik, dan langsung ada projectnya gitu. Dan itu konsepnya itu paralel tuh, Kak. Jadi misalnya Day One, setelah kelar si penulis lagunya bikin lagu, langsung lagunya itu dibikin aransemen sama music arrangernya. Paralel gitu, estafet gitu. Sampai akhirnya selesai, dipelajarin sama penyanyinya. Habis itu waktu hari recording dinyanyikan secara live langsung, udah dipelajarin sama band. Kebetulan aku ada teman-teman yang memang udah support untuk bandnya, gitu. Udah langsung bikin recordingnya langsung. Nanti selesai rekaman, datanya langsung diedit sama teman-teman mixing engineer. Jadi ini seru banget. Ini sebuah project yang project sinergi yang benar-benar mengkolaborasikan beberapa elemen dalam dunia produksi. Wah, dan ini
Unlimited Worship Academy yang event seminggu ini akan diadakan rencananya annual ya. Annual, setahun sekali. Setahun sekali ya. Setahun sekali. Jadi pastikan cek informasinya di Instagram, ya kan? @Unlimited Worship. @Unlimited Worship. Wah, ini kalian mesti ikut nih. Banyak juga murid-murid Indra Aziz Vokal Studio yang ikut loh. Oh gitu, ada ya, beberapa. Ada beberapa gitu. Wah, mantap itu. Mantap, makanya. Mantap, seru tuh. Oke, Frankie, mungkin bisa sedikit nih kita sebelum kita mencapai penghujung di video kita hari ini. Yes. Aku ingin Frankie bisa memberikan kata-kata penyemangat nih buat teman-teman, khususnya yang saat ini sedang, karena gini, banyak beberapa murid di IFS, mereka tuh worship leader juga. Worship leader. Bisa nggak Frankie Kunchoro memberikan semangat untuk teman-teman nih? Jangan pernah remehkan hal kecil yang ada di tanganmu. Karena sesuatu yang kecil, ketika dikerjakan dengan benar, ketika engkau nggak menyerah, pasti suatu kali hasilnya akan kita tuai. Ya, dan selalu kelilingi diri teman-teman semua itu dengan orang-orang yang bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi support system. Hari ini sendiri kita terbatas, tapi kalau kita bersama-sama, kita bersinergi, kita akan menjadi tanpa batas. Ya, jadi itu aja. Dan yang kalau mau tambahkan satu lagi, ya jangan takut untuk jadi gagal. Gagal itu biasa kok. Itu bagian dari cerita kehidupan. Justru gara-gara kegagalan, kita jadi orang-orang lebih baik loh. Bisa jadi kalau kita ini nggak gagal kan, gampang sombong, gampang menyerah, nggak menghargai proses. Lihat. Jadi hari ini kalau teman-teman gagal, itu biasa. Ya, jalan aja lagi dan percaya bahwa di depan kita tuh hal yang baik pasti ada. Ya, kerjakan. Terakhir satu lagi, sebisa mungkin bikin karya yuk. Bikin karya. Nah, aku suka banget. Kak Indra ini luar biasa banget. Dia aku bikin karya mah bikin karya aja, berkarya aja. Ya jadi jangan takut untuk bikin karya. Bikin karya itu bukan tentang bagus dan jelek menurut omongan orang, tapi itu sebuah apa ya? Apresiasi terhadap kemajuan kita. Jadi kerjakan aja gitu loh, nggak perlu mikirin. Dan kalau karyamu menyentuh satu orang, bisa jadi karya itu akan berbicara kepada orang-orang berikutnya yang kita nggak pernah tahu. So, jangan batasi potensi yang Tuhan udah taruh di hidup kita. Ya, itu aja Kak. Yes, menginspirasi banget. Thank you so much Frankie Kunchoro. Sama-sama Kak. Udah hadir di seru banget. Dan sampai ketemu nanti di Unlimited Worship Academy. Yes. Terima kasih, seru banget sih, excited, I'm so excited. Seru banget bakalan. Dan semoga teman-teman, thank you banget udah nonton. Semoga kalian mendapatkan banyak inspirasi. Pastinya ya, karena aku pun yang duduk di sini di sebelahnya Frankie merasa banyak banget inspirasi dan juga makin terbakar nih semangatnya untuk bikin karya gitu. So thank you so much udah nonton di Vokal Plus Music Talk bersama Frankie Kunchoro. Sampai ketemu di Vokal Plus Music Talk yang selanjutnya ya. Frank, kita biasanya ngomong bebaskan suaramu. Mantap. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.